Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air yang senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh semangat. Dan secara khusus buat Bapak Ibu yang bekerja baik di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Dan juga kepada Bapak Ibu yang statusnya sekarang ini sebagai honorer dan juga yang berjuang untuk mendapatkan NIP atau untuk menjadi seorang ASN. Bapak Ibu, seperti telah kita lihat bersama dan telah disampaikan di berbagai media sosial bahwa pelaksanaan seleksi P3K di masing-masing daerah telah berjalan dan banyak Bapak Ibu yang bisa ikut dan banyak juga yang tidak bisa ikut. Itu menyangkut tentang perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan dan juga pemenuhan administrasi yang belum terpenuhi. Namun Bapak Ibu, di kesempatan ini ada informasi terbaru mengenai tes kompetensi P3K, di mana Bapak Ibu ada informasi terbaru mengenai tes kompetensi P3K. Nah, katanya Bapak Ibu, untuk tes kompetensi P3K ini hanya sebagai formalitas. Dan apakah benar informasi itu Bapak Ibu? Dan juga telah kita lihat bersama di berbagai media telah disampaikan bahwa ada yang menjadi prioritas bagi Bapak Ibu yang sudah kategori baik sebagai P1, THK2 dan lain sebagainya. Dan apakah benar informasi itu Bapak Ibu? Apakah tes kompetensi P3K hanya sebagai formalitas dan Bapak Ibu langsung mendapatkan NIP dan dikatakan seorang ASN? Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Benarkah tes kompetensi P3K 2024 hanya formalitas saja? Ramai di media sosial kabar yang menyebut bahwa tes kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024 hanya sebatas formalitas. Isu ini muncul lantaran semua pelamar akan lulus seleksi P3K 2024. Lantas benarkah tes kompetensi P3K 2024 hanya formalitas saja? Tes kompetensi merupakan salah satu tahap seleksi dalam rekrutmen P3K 2024. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kompetensi pelamar, apakah ia sesuai dengan bidang yang dilamar. Beberapa orang menyebut bahwa tes kompetensi P3K 2024 mirip seperti seleksi kompetensi bidang atau SKB dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS. Kendati demikian, kedua tes tetap memiliki perbedaan materi. Seleksi kompetensi P3K 2024 menguji beberapa jenis tes, yaitu tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Selain ketiga seleksi kompetensi tersebut, terdapat juga seleksi tambahan berupa wawancara. Benarkah seleksi kompetensi P3K 2024 hanya formalitas? Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target sebanyak 2,3 juta pegawai honorer menjadi ASN pada tahun 2024. Sebagai upaya memenuhi target tersebut, pemerintah akan menerima semua pelamar seleksi P3K 2024. Anas membenarkan bahwa tes kompetensi pada seleksi P3K 2024 hanya sebatas formalitas untuk mendata ulang. Jadi perlu dicatat ini Bapak Ibu bahwa
tes kompetensi pada seleksi P3K 2024 hanya sebatas formalitas untuk mendata ulang. Pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi maka berpeluang besar untuk lolos seleksi P3K 2024. Kendati demikian, pelamar harus tetap mengikuti seleksi kompetensi P3K 2024 agar terdata ulang setelah melewati seleksi administrasi. Jadi hanya berfungsi seleksi kompetensi ini Bapak Ibu untuk mendata ulang Bapak Ibu yang telah lewat seleksi administrasi. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara BKN turut menegaskan bahwa pelamar yang akan lulus P3K 2024 harus mengikuti seluruh tahapan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Yang artinya Bapak Ibu, walaupun hanya sebagai formalitas, namun tetap juga diikuti tahapannya. Perlu diketahui bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K 2024 dengan status memenuhi syarat dari instansi mencapai 1.271.700 pelamar. Adapun rinciannya yakni pelamar P3K guru 249.666 pelamar, P3K tenaga kesehatan 87.987 pelamar, dan P3K tenaga teknis 9.344,47 pelamar. Mengingat jumlah pelamar yang dia akan lulus seleksi administrasi dengan status MS yang masih jauh dari target penerimaan P3K 2024, maka pelamar yang lanjut mengikuti tes kompetensi berpeluang besar untuk lulus P3K 2024. Nah, siapa saja yang boleh daftar P3K 2024 Bapak Ibu? Berdasarkan peraturan yang ditetapkan BKN, syarat pelamar yang boleh untuk mendaftar seleksi P3K 2024 yakni sebagai berikut: tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, Kepolisian Negara RI, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara RI, tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi itu informasi Bapak Ibu, apakah benar tes kompetensi P3K hanya formalitas? Jadi Bapak Ibu benar telah disampaikan oleh Abdul Azwar Anas, namun Bapak Ibu harus juga mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan agar Bapak Ibu benar-benar menerima NIP atau dikatakan sebagai ASN P3K. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.